Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah kisah cerita Dewa Kegelapan. Bab 21. Li Boli diusir dari pintu. Bos, berikan aku salinan semua hidangan khasmu untuk dibawa pulang. Ji Fei memarkir mobil di pintu masuk restoran khusus Ninghai Renjia dan menarik Li Ruoxi ke dalam restoran. Ketika dia kembali ke kota Ninghai, dia makan makanan dari restoran ini dan merasakan cita rasa seperti di rumah sendiri. Bos melihat Ji Fei dan berkata, "Tuan, tunggu sebentar, saya akan melakukannya untuk Anda sekarang." Setelah selesai berbicara, dia menuangkan segelas air untuk Ji Fei dan Li Ruoxi, lalu berbalik dan memasuki ruang operasi. Mata Li Ruoxi masih merah, "Mengapa kamu membeli begitu banyak sayuran? Kontrak telah ditandatangani dan kami harus merayakannya. Anda." Ji Fei meletakkan jarinya di bibir Li Ruoxi, "Li Guoqiang dan yang lainnya akan segera datang memohon kepada kita, dan mereka akan dengan patuh memberi kita 20% saham mereka." Li Ruoxi tercengang. Ji Fei berkedip, "Apakah kamu masih ingat yang saya minta untuk ditambahkan oleh Yao Guangbiao?" Mata indah Li Ruoxi langsung melebar. "Apakah kamu sudah menebaknya sejak lama?" Ji Fei mengangguk, "Sudah kuduga, tapi aku tidak menyangka pertemuan mereka akan begitu buruk." "Kalau begitu, apakah kamu yakin mereka akan datang untuk memohon pada kita?" Grup Li akan mendapat untung 100% dari kontrak itu. Apakah menurut Anda mereka ingin merealisasikannya? Li Ruoxi berpikir keras, "Ayo, hapus air matamu, tersenyumlah, dan segera pergi ke rumah sakit. Jangan biarkan orang tuamu melihatmu. Mari kita rayakan bersama keluarga." Membenci, Li Ruoxi berkata genit, tapi tetap pergi untuk mencuci muka. Namun, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Ji Fei di dalam hatinya. Satu-satunya hal yang terasa menjanjikan adalah Ji Fei dan Yao Guangbiao memiliki anugerah yang menyelamatkan nyawa, dan mereka mungkin melampiaskan kemarahan mereka atas namanya. Ketika mereka berdua kembali ke rumah sakit, Li Ruoxi sudah menyesuaikan diri dan tidak bisa melihat kesedihan di wajahnya. Kembali ke bangsal, Jiang Qing dan Li Boyang bangun dengan sangat bahagia. Ketika mereka mendengar bahwa kontrak telah ditandatangani, mereka bahkan lebih bahagia. Setelah makan malam, saat Ji Fei sedang membersihkan sampah, Jiang Qing dengan cemas menarik Li Ruoxi ke tangga. "Ruoxi, bagaimana kabarmu 2 hari ini?" Li Ruoxi tercengang. Apakah ibunya mengetahui sesuatu? Dia segera menenangkan diri dan berkata, "Semuanya baik-baik saja." Jiang Qing menatap tubuh Li Ruoxi dan berbalik, Kamu sudah." Li Ruoxi langsung mengerti. Pipinya memerah. "Bu, dia tidur di ruang tamu, dan aku mengunci pintunya setiap hari." Panggilan, Jiang Qing menghela nafas panjang, "Bagus." Li Ruoxi tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Anakku, aku merasa Ji Fei terlalu misterius, dan aku khawatir dia berbohong padamu." Li Ruoxi tercengang. "Ibu tidak akan berbohong padamu. Ji Fei ini tidak sesederhana yang kita lihat. Dia tidak bodoh, dan bahkan tidak terduga. Sebaiknya kamu menjauh." Li Ruoxi, Ji Fei kebetulan melewati tangga dan mendengar dengan jelas, dengan senyuman tipis di bibirnya. "Rumah Li Ruoxi, Ji Fei, menurutmu apakah kakekku dan yang lainnya akan datang mencariku?" Ji Fei menggelengkan kepalanya, ekspresi Li Ruoxi tiba-tiba berubah, "Kamu menghiburku. Mereka di sini bukan untuk menemuimu, mereka di sini untuk mengundangmu. Tolong aku, ya, kamu harus bersiap-siap jika mereka datang kepadamu dan memohon padamu." "Apakah ini benar?" Ji Fei tersenyum dan mengambil pakaiannya dan berjalan menuju kamar mandi. "Ji Fei, apa yang kamu lakukan? Aku bilang aku sangat mencintaimu selama 15 tahun. Apakah kamu percaya?" Dahi, Li Ruoxi mengambil bantal dan melemparkannya ke Ji Fei. "Aku percaya padamu, iblis berkepala besar, pembohong." Ji Fei memegangnya dengan mantap, dan senyuman di bibirnya menjadi lebih lebar. "Keingintahuan membunuh kucing itu, ini tentang jatuh cinta dengan ritme Anda sendiri." Ji Fei tidak memberitahu Yao Guangbiao tentang kerjasama dengan Boyang Group. Jika dia tidak dapat memahami atau memahami masalah ini, itu berarti orang tersebut tidak baik. Dia masih percaya pada orang yang dipilih Qiangxi. Villa keluarga Li,
Bagaimana kondisi Fu Feng? Li Guoqiang memandang Li Boli dan bertanya. Saat ini sudah stabil, tapi dokter mengatakan jika salah satu ginjalnya hilang, kualitas hidup pasangan tersebut akan lebih rendah di masa depan. Bagaimana kabarnya? Ini cukup stabil. Li Guoqiang berdiri dan berkata, sekarang keluarga Li telah berhasil bekerja sama dengan Boyang Group. Mewarisi bisnis keluarga adalah hal yang penting. Anda akan menjadi Fu Feng setelah itu. Jika seorang pria tidak dapat memamerkan kekuatannya, itu akan mempengaruhi dirinya sendiri. Kepercayaan diri. Ayah, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Senang sekali bisa dipromosikan, senang sekali bisa menghasilkan banyak uang, kalau saja. Li Guoqiang tidak mengatakan apapun lagi. Li Boli tertegun di tempat, dan sebuah suara bergema di telinganya. Sialan istriku, bukankah ini impian semua pria sukses untuk dipromosikan? Menjadi kaya, dan membunuh istrinya. Ia mengerti, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon untuk meminta dokter merawat tubuh Guo Jiajia dengan baik, terutama ginjalnya. Li Boli memutuskan untuk pergi ke Boyang Group besok untuk menegosiasikan dimulainya kontrak secepatnya. Saat itu dia sudah kaya dan penyakit putranya bisa sembuh total. Keesokan paginya, Li Boli bangun pagi, membersihkan diri, memanggil mobil dan bergegas menuju Boyang Group. Pikiran Li Boli dipenuhi dengan pemikiran untuk dipromosikan, menjadi kaya dan membunuh istrinya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan. Selama kerjasama dengan Boyang Group dilancarkan, maka statusnya di Li Group akan tersorot sepenuhnya, dan ia akan keluar dari bayang-bayang Li Boyang di masa lalu. Dulu, semua orang hanya mengenal Li Boyang dari grup Li, yang menciptakan dunia. Sekarang, dia ingin menulis ulang, menjadi penerus keluarga Li yang dikagumi semua orang. Di lobi Boyang Group, Li Boli mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan ekspresi bangga, "Halo, bantu saya menghubungi Direktur Yao." "Siapa kamu?" "Li Boli, Wakil Ketua Grup Li." Petugas meja depan mengerutkan kening, "Apakah Anda sudah membuat janji?" "Tidak, saya di sini untuk mempelajari detail peluncuran kontrak antara Li Group dan Boyang Group." Nadanya arogan dan penuh percaya diri. Di matanya, petugas meja depan terlalu banyak bertanya. Namun, maaf, tidak ada janji, dan Direktur Yao tidak ada. Patah, Li Boli membatalkan kontrak dan berkata, "Saya Wakil Ketua Li Group, apakah Anda mendengar saya?" Direktur Yao berkata bahwa tidak ada orang lain dari grup Li yang ada di sini kecuali Nona Li Ruosi. Jika Anda Nona Li Ruosi, Anda bisa langsung naik. Sengaja menggoda, kamu, Li Boli langsung tercekik. "Apakah kamu tidak sebaik Li Ruosi?" Sangat kesal. Li Ruosi adalah bawahanku, dan aku adalah wakil ketuanya. Meja depan berbalik dan mengabaikannya, ledakan. Li Boli marah dan meninju counter, "Kamu menunda kontraknya, bisakah kamu membelinya?" "Kontrak apa yang begitu penting?" Suara tidak puas Yao Guangbiao terdengar dari pintu. Ketika Li Boli melihat Yao Guangbiao, dia langsung tersenyum dan berkata, "Dr. Yao, saya Li Boli, Wakil Ketua Li Group." Dia mengulurkan tangannya, hanya untuk dibiarkan tergantung di udara. "Aku tidak mengenalmu." Li Boli tersenyum dan berkata, "Dr. Yao, saya di sini untuk mempelajari peluncuran kontrak antara kedua perusahaan kita." Yao Guangbiao mencibir, "Saya hanya akan berbicara dengan Li Ruosi." "Dr. Yao, saya wakil ketua, dan saya memiliki kekuatan lebih." "Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya berbicara dengan Li Ruosi, apa kamu tidak mengerti?" Yao Guangbiao memikirkan tambahan khusus Ji Feirang kemarin, dan langsung memahami segalanya. Li Boli, wakil ketua grup Li yang bermartabat tidak sebaik Li Ruosi. Tidak ada wajah yang tersisa, Dr. Yao, jika kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, Anda harus memberikan kompensasi kepada kami. Yao Guangbiao menjadi semakin marah, kompensasi. Li Boli juga marah, "Ya, buang." Setelah Yao Guangbiao selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki lift. Li Boli ditahan oleh penjaga keamanan dan diusir dari pintu. Li Boli memukuli debu dan mengutuk, "Li Ruosi, kamu benar-benar berselingkuh dengan Yao Guangbiao, jalang." "Pergilah dengan marah." Bab 22. Bukankah ini pertama kalinya kamu menikah? Li Boli sangat marah hingga giginya gatal.
Awalnya dia mengira dia mendapat masalah besar, tapi di luar dugaan ternyata itu adalah kentang panas. Kemarin, pada rapat perusahaan, ayahnya Li Guoqiang secara pribadi menyerahkan tugas ini kepadanya, dan dia bersumpah dapat menyelesaikannya. Saya awalnya berpikir bahwa saya hanya akan melakukan apa saja ketika saya sampai di sini, dan kemudian saya bisa menyombongkan diri dan pamer ketika saya kembali. Saya tidak pernah mengira itu adalah Waterloo. Li Boli sangat malu untuk kembali menemui ayahnya, tetapi dia harus gigit jari dan kembali. Kembali ke rumah Li Guoqiang sedang berbaring di kursi taisi sambil bermain dengan kenarinya. Ada banyak kenari bersisi 4, bersisi 6, dan bahkan bersisi 8 di sampingnya. Kacang kenari ini bernilai puluhan juta, dan diperoleh oleh Li Guoqiang melalui berbagai koneksi, dan terlebih lagi karena kesalehan Li Baiyang. Cinta itu seperti harta karun, hanya saja ikatan kekeluargaan itu setipis kertas. Ayah, aku kembali, suara Li Boli agak pelan. Apakah kesepakatan sudah tercapai? Kapan eksekusi bisa dimulai? Li Guoqiang sangat mementingkan kontrak ini. Setelah kesepakatan tercapai, keluarga Li akan memasuki jalur cepat perkembangan pesat di masa depan. Ayah, Li Ruoxi, perempuan jalang tak tahu malu itu, benar-benar tidur dengan Yao Guangbiao, dan Yao Guangbiao bahkan mengancam untuk hanya berbicara dengannya. Oh, Li Guoqiang mengeluarkan suara panjang dan meletakkan kenari Wenwan di tangannya. Apakah kamu yakin mereka benar-benar berhubungan seks? Tidak ada kemarahan seperti yang diharapkan oleh Li Boli, bahkan ada sedikit kejutan. Li Boli tercengang, ayah, apa maksudmu? Jika Li Ruoxi benar-benar tidur dengan Yao Guangbiao, bukankah Yao Guangbiao akan menjadi cucu iparku dan keponakan iparmu? Ah, hahaha. Li Boli bereaksi dan tertawa keras. Ayah, kamu masih bijaksana. Cepat dan verifikasi masalah ini. Jika benar, biarkan Li Ruoxi segera menceraikan pecundang itu dan memberikannya kepada Yao Guangbiao sebagai seorang anak. Oke, Li Boli yang sudah putus asa, berbalik dan berlari keluar, seperti sedang menggunakan steroid, dan bergegas kembali ke Boyang Group. Di kantor ketua grup Boyang, Yao Guangbiao baru saja menelepon saudara Qiang dan menceritakan apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Kata-kata saudara Qiang membuat punggungnya terasa dingin. Kakak laki-laki tertua kembali untuk Li Ruoxi. Memikirkan pengakuan Yao Ziji bahwa dia ingin menyembunyikan aturan Li Ruoxi. Yao Guangbiao merasa seolah-olah dia telah melalui neraka. Dia tidak dibunuh oleh Ji Fei, tetapi ditangkap. Duduk di kantor, merasa gelisah dan bingung. Di lantai bawah di meja depan, Li Boli masuk lagi dengan arogan. Melihat Li Boli di meja depan, sudut mulutnya melengkung. Apakah kamu masih ingin diusir? Wajah Li Boli tiba-tiba menjadi gelap. Bang, dia menepukkan telapak tangannya dengan keras ke atas meja. Gadis kecil, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan, atau kamu tidak akan tahu bagaimana akhirmu. Resepsionis itu sangat ketakutan dengan aura kuat Li Boli dan berdiri. Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan Yao Guangbiao turun. Resepsionis itu tertegun dan memanggil direktur Yao dengan namanya. Dia memandang Li Boli, tapi tidak ada orang di sekitarnya. Apakah kamu yakin? Omong kosong, Yao Guangbiao adalah keponakan iparku. Apa yang terjadi jika aku memintanya turun? Resepsionis itu sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya, lalu mengangkat telepon dan menelepon. Yao Guangbiao adalah orang yang keluar dari dunia bawah tanah. Dia terbiasa dipeluk dari kiri ke kanan, ada banyak sekali wanita di sekitarnya. Bahkan Boyang Group memiliki beberapa wanita miliknya tidak berani gegabah. Panggilan itu segera dijawab. Ada apa? Yao, Yao dong, pamanmu ada di sini. Aku ingin kamu turun untuk menjemputnya. WHO, Yao Guangbiao hampir memarahi ibunya. Para tetua di keluarganya meninggal beberapa dekade yang lalu. Mungkinkah jenazahnya telah dibangkitkan? Li Boli, wakil ketua grup Li, mengatakan bahwa Anda adalah keponakan iparnya dan meminta Anda turun untuk menjemputnya. Aku, patah. Yao Guangbiao sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Dia menutup telepon dan berlari keluar bahkan tanpa naik lift. Li Boli menyaksikan panggilan meja depan dengan matanya sendiri dan merasa senang. Boom, boom,
Boom, suara langkah kaki cemas terdengar dari tangga, dan kemudian sosok Yao Guangbiao muncul di hadapan Li Boli. Melihat Yao Guangbiao berlari dengan cemas, Li Baili semakin yakin bahwa Yao Guangbiao berselingkuh dengan Li Ruoxi, dan dia masih sangat menyukai Li Ruoxi. Jika tidak, dia tidak akan turun untuk menyambutnya dengan sikap cemas seperti itu. Resepsionis juga memandang Yao Guangbiao dengan kaget, dan tatapan matanya terhadap Li Boli kehilangan rasa jijik dan bahkan menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Keponakan ipar, jangan terlalu cemas. Li Boli tersenyum dan menyapanya, diam-diam menyesali di dalam hatinya. Jika dia secara langsung menunjukkan hubungannya saat dia datang terakhir kali, dia tidak akan diusir. Ledakan, aku masih ayahmu, Yao Guangbiao menendang Li Boli. Karena lari cepat, kelembaman dan kekuatan, Li Boli tidak siap dan diusir dari pintu. Kemarilah, pukul dia sampai mati dan usir dia keluar. Yao Guangbiao meraung marah. Li Boli berbaring di tanah sambil memegangi perutnya. Aku paman Li Ruoxi, dia tidur denganmu, dia wanitamu. Punggung Yao Guangbiao tampak membeku, dan angin sejuk bertiup. Jika kakak tertua saya mendengar ini, nyawa saya akan hilang. Pukul dia sampai dia tidak bisa bicara dan usir dia keluar. Bang, ledakan, aduh, petugas keamanan meninju dan menendang Li Boli yang tergeletak di tanah, lalu menyeretnya keluar seperti anjing mati. Dahi Yao Guangbiao dipenuhi keringat dingin. Dia berani menyebarkan rumor perselingkuhan dengan wanita kakak tertuanya. Dia mencoba menipu dirinya sendiri. Tentu saja wanita dari kakak laki-laki tertua tidak bisa dihina. Berbalik dan kembali ke atas, dia dengan cepat menemukan nomor telepon Ji Fei dan memutar nomor itu. Saat panggilan tersambung, Yao Guangbiao berdiri tegak, sama seperti Ji Fei yang berdiri di depannya. Tuan Ji, ini Xiao Yao. Apakah ada yang salah? Suara Ji Fei terdengar malas. Yao Guangbiao berkata dengan suara gemetar, Li Boli datang 2 kali hari ini, pertama kali. Dia menceritakan kisahnya secara detail. Jadi begitu. Patah, Ji Fei menutup telepon. Berdebar, Yao Guangbiao duduk di tanah, wajahnya penuh kegugupan. Setelah sekian lama, aku bertepuk tangan di tanah. Kakak tertua tidak mengajukan permintaan apapun. Hahaha, Yao Guangbiao tertawa liar seperti Fan Jin Zhongju, meninggalkan sekretaris di kamar sebelah dalam kebingungan. Di dalam rumah sakit, Li Ruoxi gelisah. Mata Jiang Qing terus mengamati wajahnya dan Ji Fei. Li Ruoxi memelototi Ji Fei dari waktu ke waktu, yang membuat jantung Jiang Qing berdebar kencang. Mungkinkah sesuatu terjadi tadi malam? Wanita merasa cemas setelah pertama kali. Ya, tentu saja, mata Jiang Qing basah. Kehidupan putrinya sangat menyedihkan. Ji Fei, bisakah apa yang kamu katakan menjadi kenyataan? Li Ruoxi tidak tahan lagi dan bertanya. Ji Fei sedikit mengangkat bibirnya, kamu tidak punya kesabaran. Tidak, aku hanya, jangan khawatir, jika itu tidak menjadi kenyataan, aku berjanji sesuatu padamu. Kamu juga setuju untuk bercerai? Tidak, aku keberatan. Jiang Qing berseru karena dia gugup, bagaimana seorang wanita bisa dengan mudah bercerai ketika dia ditiduri untuk pertama kalinya. Putrikulah yang menderita. Li Ruoxi dan Ji Fei tercengang. Ruoxi, pengalaman pertama seorang wanita sangatlah penting. Kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia akan bertanggung jawab. Li Ruoxi, wajahnya berubah warna menjadi hati babi. Bagaimana hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman? Ibu benar, aku pasti akan bertanggung jawab. Ji Fei tersenyum. Bu, sungguh kacau. Kita tidak punya apa-apa, aku. Bukankah ini pertama kalinya kamu menikah? Bab 23 Makan dengan baik agar sehat. Wajah Li Ruoxi sangat merah hingga dia hampir meneteskan air mata. Jiang Qing juga tersipu, mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Bahkan Li Boyang yang terbaring di ranjang rumah sakit merasa sedikit malu. Ayah, Bu, aku mau beli makan siang, mau makan apa? Ji Fei berdiri dan bersiap keluar untuk menghilangkan rasa malunya. Ikuti aku, Li Ruoxi menarik Ji Fei dan langsung berlari keluar. Makan apa ya? Di mana mereka berminat membicarakan apa yang harus dimakan sekarang?
Ji Fei melihat ekspresi gila Li Ruoxi dengan senyuman di wajahnya. Ji Fei, jika Li Boli dan yang lainnya tidak datang mengundangku, aku akan menceraikanmu. Bagaimana jika aku datang untuk mengundangmu? Aku akan menikahimu, itu tidak adil, kami sudah menikah sekarang. Ini keputusannya, apakah kamu setuju? Mata Li Ruoxi membelalak, seolah aku seperti ini. Oke, aku lebih tahu daripada berunding dengan wanita. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Li Ruoxi menghela nafas lega. Dia juga merasa bahwa dia bersikap tidak masuk akal sekarang. Tetapi memikirkan kesalahan besar yang dilakukan ibunya, dia tidak bisa membiarkan Ji Fei mendorongnya lebih jauh. Keluarga Li, pipi Li Boli merah dan bengkak, pakaiannya penuh jejak kaki, dan dia berdiri di depan Li Guoqiang dengan gigi terbuka. Patah, Li Guoqiang melemparkan kenari Wenwan yang dia cintai seperti harta karun langsung ke tanah. Ini tidak masuk akal. Li Boli menggigil ketakutan. Biasanya mainan dan kenari ini akan terasa fatal jika terbentur, tapi hari ini malah terjatuh. Dia dengan cepat berdiri tegak. Ayah, aku harus membalas kebencian ini pada keluarga Li Boyang. Dia dipermalukan oleh Yao Guangbiao 2 kali berturut-turut, keduanya karena Li Ruoxi, dan dia sangat marah. Jika ini menyebar, bagaimana saya masih bisa berkumpul di lingkaran? Kuncinya adalah dia diejek oleh satpam kecil yang konyol. Li Guoqiang mendengus, merasa sama tertekannya di dalam hatinya. Dia hanyalah titik acak di grafik bebek Mandarin, tapi dia benar-benar menemukan sepotong emas. Namun, pertanyaan kuncinya sekarang adalah bagaimana Yao Guangbiao dapat menyelesaikannya. Meskipun saya tidak tahu apa hubungan antara Yao Guangbiao, Ji Fei dan Li Ruoxi, fakta bahwa dia berdiri 2 kali untuk menghadapi Li Boli menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak biasa. Sebaiknya kita mencari seseorang untuk menenangkan amarah Yao Guangbiao terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk menghadapi 2 pelacur ini, Ji Fei dan Li Ruoxi. Ayah benar. Hanya ketika kemarahan Yao Guangbiao sudah mereda, barulah kita bisa mendiskusikan kerjasama. Mungkin kamu pernah membuat keributan besar tentang tidur Li Ruoxi dengan Yao Guangbiao di masa lalu, yang membuat wajah Yao Guangbiao menjadi sulit. Li Guoqiang berkata dengan sedikit mencela. Li Boli menjadi tenang dan mengangguk, itu mungkin. Li Guoqiang akhirnya mengambil keputusan, cari perantara untuk menelepon Yao Guangbiao, artinya, keluarga Li kami tidak keberatan dengan kelahiran Li Ruoxi untuk Yao Guangbiao. Aku akan bertarung sekarang. Li Boli mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan. Akhirnya, Li Boli berkata melalui telepon, saya ingat perasaan ini, dan saya akan mentraktir Anda makan malam di lain hari. Dia menemukan seseorang yang mengenal Yao Guangbiao dan bersiap untuk menjalin hubungan serta menyampaikan pesan tersebut. Meskipun Li Ruoxi bukanlah kecantikan yang tiada taraf, dia tetaplah salah satu wanita tercantik di antara ribuan wanita. Mereka percaya bahwa Yao Guangbiao pasti akan tertarik padanya. Jika tidak, kontrak sebesar itu tidak akan diberikan kepada keluarga Li. Untuk mengaktifkan kontrak dan memungkinkan keluarga Li memperoleh keuntungan besar, Li Bo bekerja keras. Apa yang dikatakan pihak lain mengatakan itu bukan masalah besar dan Yao Guangbiao menyukai wanita cantik. Sedangkan untuk perantara, kami telah bekerja sama berkali-kali di masa lalu dan melakukan banyak urusan bisnis. Li Guoqiang mengangguk. Meskipun agak memalukan bagi keluarga Li untuk memberikan putri mereka kepada orang lain agar tetap muda, mengandalkan Yao Guangbiao membuat segalanya sepadan. Saat Li Ruoxi naik ke tempat tidur Yao Guangbiao mungkin akan mengirim Ji Fei ke dunia lain tanpa kita mengambil tindakan. Setelah Li Guoqiang selesai berbicara, dia mengambil 2 kenari Wenwan lainnya dan mulai memainkannya. Akankah keluarga Li Boyang memanfaatkan situasi ini? Kalau begitu ayo gunakan tangan Ji Fei untuk mencegah mereka bangun selamanya. Ayah brilian, Li Boli mengacungkan jempol pada Li Guoqiang. Didi, ponsel Li Boli tiba-tiba berdering, dan ketika dia melihat nomor telepon tertera di sana, dia berkata, pihak lain telah merespons. Dengan bersemangat, dia menekan tombol dan bertanya, bagaimana? Apakah Yao Guangbiao setuju? Kapan kita akan mengirim Li Ruoxi ke sana? Li Boli,
Kamu bercanda, kapan Yao Dong jatuh cinta dengan keponakanmu? Kamu membuatku dan kamu sangat tidak beruntung kali ini sehingga Dong Yao memasukkanku ke daftar hitam. Aku, persetan denganmu, ibu. Pihak lain menjadi bersemangat dan mengumpat dengan keras. Li Boli memegang telepon dan tertegun, apa yang terjadi? Bahkan tidak kepada seseorang yang begitu akrab dengan Yao Guangbiao. Dan biarkan dia mengikutiku makan melon, bukankah Yao Guangbiao menyukai Li Ruoxi? Li Boli bingung, sialan, sepertinya kita hanya bisa bertanya pada Li Ruoxi. Li Guoqiang berkata dengan enggan, pergi dan tanyakan Li Ruoxi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Li Guoqiang dan Li Boli. Di mata mereka, keluarga Li Boyang ibarat anjing yang datang dan pergi saat dipanggil. Namun, keluarga Li Ruoxi diusir dari keluarga Li kemarin di depan banyak orang. Bagaimana jika saya tidak pergi dan meminta bantuan sekarang? Li Boli memasang ekspresi pahit di wajahnya. Silakan, apakah aku masih perlu memohon pada cucuku untuk masalah ini? Li Guoqiang memecah kesunyian. Li Boli merasa tertekan seperti baru saja makan siang, dan mengangguk, saya akan menelepon sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor ponsel Li Ruoxi. Akibatnya, nomor teleponnya masuk daftar hitam. Sialan, kamu benar-benar memasukkanku ke daftar hitam. Pergi dan bersenang-senanglah. Apa martabatnya dibandingkan dengan begitu banyak kekayaan? Han Xin menjadi jenderal terkenal setelah dipermalukan. Sejarah adalah milik orang sukses. Saat kontrak ditandatangani, biarkan dia keluar dan biarkan seluruh keluarga mereka keluar. Siapa di kota Ninghai yang tahu tentang ini? Gigi Li Boli sakit, dia tahu yang sebenarnya tapi itu sangat sulit dilakukan. Tapi dia tetap dilarikan ke rumah sakit pokok. Li Guoqiang menutup matanya dan berkonsentrasi bermain dengan kenari. Tetapi hatinya juga diliputi amarah. Di bangsal Li Boyang, meja makan sederhana diisi dengan segala jenis makanan. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang duduk di meja. Wajah Jiang Qing masih memerah. Ji Fei, kita berempat tidak bisa makan terlalu banyak, jadi tidak perlu menyia-nyiakannya seperti ini. Tidak apa-apa, Bu, makanlah dengan baik dan minumlah dengan baik agar sehat. Aku hanya tahu cara makan, Li Ruoxi bergumam. Hampir sepanjang pagi, Li Boli dan yang lainnya tidak datang untuk memohon padanya, apalagi meminta apapun, yang membuatnya merasa sedikit marah. Sayang, biar ku beritahu, bisa makan adalah sebuah berkah. Hanya ketika kamu tidak bisa makan barulah kamu tahu betapa menyakitkannya itu. Li Ruoxi berkata dengan marah, kamu boleh saja bicara omong kosong. Ji Fei benar. Setelah pengalaman ini, saya menyadari bahwa kesehatan yang baik adalah sebuah berkah, dan bisa makan dengan baik adalah sebuah berkah yang lebih besar lagi. Ayo makan. Li Boyang adalah orang pertama yang mengambil sumpit. Jiang Qing dan Li Ruoxi tercengang. Apa yang saya habiskan di sini selama 1 hari sudah cukup untuk menunjang kehidupan kami selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun, tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan kami. Ekspresi Jiang Qing dan Li Ruoxi berubah dan mereka mengangguk dalam diam. Li Ruoxi memandang Ji Fei, berpikir bahwa itu semua adalah uangnya, dan berpikir dalam hatinya. Bagaimana Anda akan membayarnya kembali di masa depan? Dang dang dang, ada ketukan di pintu. Li Ruoxi hendak membuka pintu. Ji Fei meletakkan tangannya tepat di bahunya. Tidak, makanlah dengan baik agar sehat. Li Boli di luar pintu mendengarnya dengan jelas dan sangat marah hingga dia hampir kehabisan napas. Bab 24 kemudian ikuti kontraknya boom, boom, boom. Li Boli kembali mengetuk pintu dengan keras. Jiang Qing ingin membuka pintu. Tapi Ji Fei menaruh sepotong ayam di atas nasinya. Bu, ada anjing yang menggaruk pintu di luar. Jadi jangan perhatikan. Suaranya keras, dan kali ini Li Boli mendengarnya lebih jelas. Kemarahannya tidak lagi bisa dikendalikan. Hanya karena dia takut pada Yao Guangbiao bukan berarti dia takut pada Ji Fei dan Li Ruoxi. Dalam hatinya, dia selalu menganggap datangnya meminta Li Ruoxi sebagai penghinaan. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menghadap pintu bangsal dengan keras. Jiang Qing berdiri dengan ketakutan. Jangan tendang pintunya, ayo buka. Ji Fei meletakkan sumpit di tangannya, kemarahan muncul di matanya.
Jiang Qing membuka pintu dan melihat Li Boli. Wajahnya merah, bengkak dan penuh bekas luka, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Apa yang kamu? Di mana Li Ruoxi? Suruh dia keluar dari sini. Jiang Qing takut diintimidasi oleh keluarga Li Boli, dan secara naluriah ingin menutup pintu, tetapi Li Boli mendorongnya hingga terbuka dan masuk dengan arogan. Li Boyang, yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, tanpa sadar duduk sedikit. Saudaraku, apa yang kamu lakukan di sini? Saya mencari Li Ruoxi. Li Ruoxi berpikir bahwa menurut pernyataan Ji Fei, Li Boli dan yang lainnya setidaknya datang untuk memohon padanya. Tetapi untuk permintaan tersebut, dia tidak berani berharap. Saya tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan mendobrak pintu dengan begitu mendominasi. Api dari bawah muncul, apakah ada yang salah? Omong kosong, apa kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja saya tahu bahwa setelah menandatangani kontrak yang begitu menguntungkan untuk grup Li dan grup Boyang, Anda mengusir kami dan mengusir seluruh keluarga kami. Ah, ini adalah pertama kalinya Li Boyang dan Jiang Qing mendengarnya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Li Boyang menunjukkan keengganan. Apa yang terjadi? Bukan karena Li Ruoxi melakukan sesuatu yang tidak tahu malu dan tidak senonoh serta menyuap Yao Guangbiao dan Yao Dong dengan tubuhnya sehingga dia menandatangani kontrak besar itu. Jiang Qing tiba-tiba tampak cemas. Tidak mungkin, Ruoxi bukan orang seperti itu. Bukankah dia, kan, saat dia merawat Li Boyang, bukankah dia meminta Jin Lingbin untuk membayar kembali janji yang dia buat dengan tubuhnya? Li Boyang mendengar hal ini dari Li Fufeng. Ledakan. Li Boyang dan Jiang Qing tiba-tiba seperti tersambar petir. Li Boyang tidak tahu, Jiang Qing dapat menebaknya. Namun hal semacam ini tidak dibuat secara eksplisit dan tidak benar-benar terjadi, jadi semuanya baik-baik saja. Sekarang, di depan Ji Fei, dia membukanya, ini. Mereka semua memandang Ji Fei. Li Ruoxi sangat marah hingga dia menangis, mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya gemetar. Kamu bisa menjanjikan hal semacam itu, menandatangani kontrak besar dengan Boyang Group, apalagi selain mengkhianati nafsumu. Kamu benar-benar pemfitnah. Oke, karena kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi ke Boyang Group, mengaktifkan kontrak, dan memenuhinya. Lalu kamu bisa pergi dan melakukan apapun yang kamu suka. Keluarga Li tidak ada hubungannya dengan kamu lagi. Li Boyang sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi ungu. Kamu hanya mencoba membunuh keledai itu. Aku telah dimanfaatkan olehmu selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih akan memanfaatkan putriku? Oh, Li Boli mencibir. Saya memberi Anda kesempatan untuk membersihkan nama Anda. Jika tidak, semua orang di kota Ninghai akan segera tahu bahwa putri Anda adalah wanita yang tidak tahu malu. Patah, Ji Fei yang selama ini diam, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Li Boli, keluar. Kamu penjaga keamanan kecil yang biadab, istrimu menipu kamu dan kamu bahkan tidak menyadarinya, idiot. Bang, Ji Fei berkata lagi, jika kamu memfitnah istriku lagi, aku akan membuatmu jatuh dari tangga. Anda, tidak setinggi Hotel Ninghai berlantai 49, saya tidak tahu apakah akibat jatuhnya akan sama. Li Boli bergidik dan tiba-tiba teringat adegan di mana mereka memaksa Li Ruoxi melompat dari gedung. Oke, kamu sudah menunggunya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Ledakan, Ji Fei menendang pantat Li Boli. Jika kamu ingin meminta sesuatu, tunjukkan ketulusan. Aduh, Li Boli mengeluarkan suara anjing yang sedang mengambil kotoran di luar pintu. Di dalam rumah, sepi. Wajah Li Ruoxi berlinang air mata. Suatu kali, dia tidak menangis karena putus asa. Kini, dia kembali menitikkan air mata karena harapan. Hanya saja itu memalukan dan bahkan lebih memalukan. Karena, apa yang perlu ditangisi, jika kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan nasibmu sendiri, apakah kamu masih akan dipaksa menikah? Dalam analisis terakhir, itulah alasan mengapa Anda tidak kompeten dan kurang kemampuan di masa lalu. Jika menurutmu menangis bisa membuatmu lebih kuat, maka menangislah saja. Jika menurutmu tidak bisa, maka makanlah dengan baik, rawat tubuhmu dengan baik, dan jadikan dirimu lebih kuat. Sangat mudah,
Sangat langsung, sangat seru. Ketiga anggota keluarga semuanya menatap dengan keheranan di wajah mereka. Pikiran Ji Fei terlalu luas dan visinya terlalu tinggi. Ji Fei mengambil sumpitnya dan berkata, "Makan, mereka akan datang untuk meminta kita lagi. Mari kita bicarakan kapan Li Guoqiang datang untuk mentraktir kita." Jiang Qing menatap Li Boyang dengan tidak percaya. Bagaimana Li Guoqiang bisa datang memohon kepada mereka? Makanlah. Li Ruoxi sangat terstimulasi oleh kata-kata Ji Fei, dan sangat tersentuh oleh toleransi Ji Fei. "Ya, makan enak agar sehat." Li Boyang mengikuti. Duduk makan bersama keluarga terasa jauh lebih alami dibandingkan sebelumnya. Setelah makan malam, Li Ruoxi pergi membersihkan sampah, dan Jiang Qing menarik Ji Fei ke tempat yang tenang di koridor di luar pintu. "Ji Fei, bisakah kamu memberitahu Bibi mengapa kamu menghubungi keluarga kami?" Dia tergerak oleh kemurahan hati dan toleransi Ji Fei, memikirkan seni bela diri Ji Fei, dan kemudian mendengar bahwa Ji Fei telah membayar 10 juta untuk biaya pengobatan. Semua ini bercampur membuatnya merasa bahwa Ji Fei tidak sederhana. Bagaimana orang seperti itu bisa jatuh cinta pada keluarganya? Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Li Ruoxi? "Bu, aku mengerti maksud ibu. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Begitu juga dengan Ruoxi. Jika dia ingin menikah denganku, tentu saja aku akan menyukainya. Jika dia menyesalinya di kemudian hari, aku akan menceraikannya. Jangan khawatir. Itu saja." "Ji Fei, kamu anak yang baik, Bu. Jangan menangis. Kehidupan keluarga kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan semua yang telah hilang akan dikembalikan kepada kita satu persatu." Meskipun Jiang Qing tidak tahu apa yang dikatakan Ji Fei, atau bahkan mengapa Ji Fei mengatakan kata-kata seperti itu, kekuatan yang dia tunjukkan membuatnya percaya bahwa semua ini pasti akan menjadi kenyataan. "Aku percaya padamu, Li Ruoxi." Yang sedang lewat, mendengar ini dan matanya menjadi lembab lagi. Kepercayaannya pada Ji Fei tidak sebaik kepercayaan Ji Fei padanya. Jika Anda benar-benar percaya, bagaimana Anda bisa mempercayai kata-kata Jin Lingbin? Sebaliknya, Ji Fei tetap percaya pada dirinya sendiri dalam situasi itu. Pada saat ini, dia memutuskan untuk mempercayai pengaturan Ji Fei. Menunggu kakek Li Guoqiang mengundangnya, keluarga Li. Li Guoqiang membanting kenari Wenwan di tangannya ke tanah lagi, dan dia sangat marah. "Oke. Karena Li Ruoxi tidak bisa diundang dan Yao Guangbiao tidak mau bernegosiasi, maka kami akan melaksanakannya sesuai kontrak." Bab 25. Sampai jumpa di pengadilan ruang konferensi grup Boyang. Li Boli dan pengacaranya duduk berhadapan dengan Yao Guangbiao. Melihat Yao Guangbiao meletakkan kakinya di atas meja dan mengayun ke arahnya, dia sangat marah hingga giginya gatal, dan dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. "Dokter Yao, ini ketiga kalinya kami berada di sini. Grup Li kami bersikap sopan sebelum bertempur. Sekarang Anda dapat melaksanakan kontrak atau segera membayar kompensasi kepada kami." Memikirkan kontrak yang dijanjikan Boyang Group untuk memberikan kompensasi 200 juta yuan jika terjadi pelanggaran kontrak, jantung Li Baili berdebar kencang. Itu bisa menjadi keuntungan Li Group selama 2 tahun. Pengacara yang dibawa oleh Li Boli mengangkat tangannya dan membetulkan kacamatanya. "Dokter Yao, sesuai kontrak, Anda sebaiknya mengaktifkan kontrak sekarang atau membayar kompensasi. Anda bisa memilih sendiri, bukan?" Dia adalah pengacara penuh waktu di Li Group. Dia dipanggil ke sini hari ini dengan tujuan untuk memberikan tekanan pada Boyang Group dan membuat mereka setuju untuk memulai prosesnya dengan cepat. Yao Guangbiao menyeringai, seolah dia tidak mendengarnya. Ekspresi pengacara itu sedikit tidak wajar, merasa diabaikan. Tetapi dia tetap memilih untuk bersikap tinggi hati. "Dokter Yao, Anda adalah pengusaha yang jujur, dan Anda harus didasarkan pada integritas." Yao Guangbiao mengangguk, "Ini adalah kata-kata manusia. Karena Anda menyebutkan integritas, maka terapkanlah sesuai dengan kontrak." "Apakah Yao setuju?" "Yao Dong benar-benar seorang master. Saya minta maaf atas pelanggaran sebelumnya." Li Boli tidak menyangka Yao Guangbiao akan setuju dengan dua kata pengacara itu. Dia membenci Yao Guangbiao karena pemalu, tetapi kata-katanya tetap lebih hormat. Apapun yang terjadi, yang penting kerjasamanya bisa berhasil.
Yao Guangbiao mengabaikan kata-kata Li Boli dan melambaikan tangannya kepada sekretaris di belakangnya. Klausa khusus itu ada di halaman manakah? Sekretaris wanita di belakangnya segera melangkah maju. Anda dapat membaca halaman 9 dan paragraf 9 kontrak dengan cermat. Wajah sekretaris wanita itu penuh cemoohan dan ejekan. Li Boli dan pengacaranya tercengang, dan segera membuka kontrak dan mulai melihatnya. Ketika mata pengacara tertuju pada kontrak, matanya menjadi lurus, wajahnya menjadi pucat, dan dia tertegun. Li Boli dengan cepat mengambil kontrak itu, matanya tertuju padanya, matanya melebar, dan dia tercengang. Kontrak tersebut dengan jelas menyatakan, penanggung jawab kerjasama grup Li hanya boleh Li Ruoxi, dan syarat kerjasamanya adalah 20% saham grup Li diserahkan kepada Li Ruoxi. Li Ruoxi, dasar jalang, kamu melakukan hal yang tidak tahu malu. Patah, Yao Guangbiao membanting meja. Li Boli, tolong jaga kebersihan mulutmu, istilah-istilah berikut ini lebih penting. Li Boli dengan cepat menoleh. Klausul kontrak selanjutnya adalah, jika grup Li mengganti penanggung jawab dan tidak memberikan saham Li Ruoxi, hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak oleh grup Li, dan 40% saham grup Li akan diberi kompensasi ke grup Boyang. Berdebar, tubuh Li Boli melunak dan dia langsung meluncur dari kursi ke tanah. Apa yang harus dilakukan? Melaksanakan, keluarga Li kehilangan bagiannya dan harus datang meminta bantuan Li Ruoxi. Tidak dieksekusi, bagaimana Yao Guangbiao bisa membiarkan mereka pergi? Yao Guangbiao berdiri dan berkata, kembalilah dan pelajari serta terapkan sendiri, ingat, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Berbalik dan pergi dengan santai. Seluruh tubuh Li Boli sepertinya terkuras habis. Awalnya dia mengira dia sedang memegang kue besar, tapi dia tidak menyangka itu adalah lubang yang besar. Pengacara juga tercengang. Dia tidak membaca kontrak dengan cermat, sehingga dia tidak menemukan masalah ini. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Li Boli tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia mengangkat tangannya dan menamparkan pengacara itu 2 kali. Kamu pecundang, kamu pecundang. Pengacara itu sangat ketakutan bahkan tidak berani kentut. Li Boli sendiri tidak tahu bagaimana dia sampai di rumah. Namun ketika dia melihat Li Guoqiang, kali ini dia langsung terkulai ke tanah, menunggu Li Guoqiang memarahinya. Setelah Li Guoqiang mendengarnya, dia mengambil kontrak itu, memakai kacamata baca, melihatnya dengan kaca pembesar, dan mendengar bunyi klik, cermin itu langsung jatuh ke lantai. Sialan, jalang, kamu telah berkomplot melawan kami semua. Dia sedang membaca kontrak pada saat itu, tetapi karena dia sedang terburu-buru, dia tidak membacanya dengan cermat, jadi dia melewatkan ini. Li Boli mengertakkan gigi. Aku tidak tahu apa maksud Li Ruoxi yang menyuruh Yao Guangbiao bekerja dengannya untuk berkomplot melawan kita. Apa cara lain yang bisa dilakukan? Pasti tidur dengan Yao Guangbiao yang masih sangat yakin. Cahaya dingin Li Boli menyala, sepertinya dia pandai di tempat tidur dan merasa nyaman melayani Yao Guangbiao. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membantunya seperti ini? Berhenti mengatakan apapun, kita semua tertipu oleh kepolosannya, itu semua palsu. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Wajah Li Guoqiang gelap seperti dasar pot. Dia mondar-mandir di dalam ruangan beberapa kali. Ayo pergi ke rumah sakit. Jika ada pilihan lain, dia lebih memilih mengemis pada anjing daripada mengemis pada Li Boyang, pecundang. Di mana sahamnya? Tidak. Kenapa mereka berani memintanya? Li Boli merasa lega ketika mendengar tidak ada bagian yang akan diberikan. Keduanya dilarikan ke rumah sakit Pokoi. Di dalam rumah sakit, Li Boyang memandang Ji Fei. Pamanmu baru saja datang untuk memohon pada Ruoxi. Meskipun sikapnya buruk, kita tetap bisa pergi jika mereka tidak mengusir kita dari keluarga Li. Jiang Qing mengangguk. Ya, bagaimanapun, kami masih membutuhkan pekerjaan ini untuk menghasilkan uang dan menghidupi keluarga kami. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pernah melakukan pekerjaan membosankan seperti itu. Ji Fei langsung menyangkalnya. Li Boyang dan Jiang Qing memandang Li Ruoxi. Saya mendengarkan Ji Fei. Dia memilih untuk mempercayai Ji Fei. Li Boyang dan Jiang Qing tidak berdaya. Dang dang dang, ada ketukan lagi di pintu, dan Li Boyang serta Jiang Qing dengan cepat melihat ke pintu.
Li Ruoxi pergi untuk membuka pintu, tapi Ji Fei menahannya. Dia berdiri, berjalan perlahan ke pintu, membuka pintu, dan melihat Li Guoqiang berdiri di depan pintu bersama Li Boli dengan wajah sedih. Aduh, bukankah ini ketua Li Guoqiang? Apakah Anda berada di tempat yang salah? Dalam satu kalimat, ekspresi Li Boyang, Jiang Qing dan orang lain di ruangan itu berubah drastis. Tanpa diduga, Li Guoqiang akan datang ke rumah. Li Boyang telah sakit selama hampir setahun, dan Li Guoqiang serta yang lainnya tidak pernah datang menemuinya, tetapi dia benar-benar datang ke rumah hari ini. Menakjubkan, Li Boyang terlihat bersemangat dan ingin bangun, namun ditahan oleh Li Ruoxi. Sekarang di dalam hatinya, Ji Fei adalah tulang punggungnya. Li Guoqiang menahan amarahnya, menatap Ji Fei, dan tersenyum. Bukankah pantas aku datang menjenguk anakku yang sakit? Apakah kamu masih marah pada kakek? Gunakan senioritas untuk menekan Ji Fei. Saya tidak peduli dengan putra Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakek saya. Anda, patah, Ji Fei menamparkan Li Boli di sebelah Li Guoqiang. Apakah ini sikapmu saat meminta bantuan? Ji Fei memukul seseorang lagi, dan dia melakukannya di depan Li Guoqiang. Lebih penting lagi, ini mengacu pada Sang Suhuai. Pembuluh darah di dahi Li Guoqiang menonjol, dan janggut seputih saljunya terangkat ke atas dan ke bawah. Li Boyang, apakah ini menantumu yang baik? Ledakan. Ji Fei menendang Li Boli lagi. Jika kamu ingin bertanya pada seseorang, tunjukkan ketulusan. Aduh, Li Boli melemparkannya seperti bola. Li Guoqiang. Saya tidak berani mengatakannya lagi. Dia khawatir ketika dia mengucapkan kalimat berikutnya, dia harus keluar. Li Ruoxi khawatir Ji Fei akan menimbulkan masalah, jadi dia berlari keluar dan menangkap Ji Fei. Li Guoqiang memaksakan senyum. Ruoxi, apakah kalian semua masih marah pada kakek? Li Ruoxi menoleh dan tidak berkata apa-apa. Ada kesalahpahaman kemarin ketika aku bilang aku akan mengeluarkanmu dari keluarga Li. Sekarang sudah berakhir. Li Guoqiang masuk ke dalam ruangan. Perusahaan itu milik kita semua di keluarga Li. Sekarang perusahaan membutuhkan Li Ruoxi untuk kembali bekerja. Apakah Anda tidak keberatan? Dia memandang Li Boyang dan Jiang Qing dengan bermartabat. Tepat ketika Li Baiyang ingin berbicara, Li Guoqiang berbicara lagi. Bahkan jika Anda benar-benar tidak ingin bekerja di grup Li, Anda harus menunggu sampai kerjasama dengan grup Boyang diluncurkan sepenuhnya sebelum pergi. Berangkat setelah penandatanganan kontrak menunjukkan sikap grup Li kita tidak jujur. Mata indah Li Ruoxi penuh dengan air mata kesedihan. Kupikir Li Guoqiang akan baik padanya saat dia datang, atau bahkan mengucapkan kata-kata lembut, tapi pada akhirnya ini tidak lebih dari sekedar memerintah. Tapi dia sebenarnya memperlakukan dirinya sendiri sebagai alat. Apakah ini hanya meminta diri Anda sendiri untuk kembali dan memulai proyek? Lalu keluar, datanglah jika kamu membutuhkannya, pergilah jika tidak. Apa yang mereka lihat di mata mereka? Jiang Qing dan Li Boyang juga tercengang. Kalian tunggu saja untuk bertemu Boyang Group di pengadilan. Bersambung.